Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Kita masuk di surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ini diawali dengan satu seruan. Sebab nuzul dari ayat 1 sampai ayat 2 dalam sebuah riwayat oleh Ibnu Abi Hatim, yang meriwayatkan dari Abu Malik bahwa berkaitan dengan ayat ini turun tentang An-Nadir bin Harith yang mendebat Nabi Muhammad SAW tanpa ilmu. Jadi yang dimaksud dengan tanpa ilmu, yang dimaksud adalah pokoknya ngawur, hanya berdasarkan logika tanpa ilmu, hanya berdasarkan suudzon, hanya berdasarkan prasangka, gitu, hanya berdasarkan zon istilahnya, sangka. Tidak ada ilmu yang dia bisa ajukan sebagai dasar untuk mendebat. Nah itu di sini dimulai dengan di sini dimulai orang-orang yang nanti di orang-orang yang Nabi. Maka kalimatnya pertama adalah ya ayyuhan nas. Maka kalimatnya pertama adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sungguh loh bahwa guncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Bagi sampean yang pernah merasakan gempa ya, atau merasakan getaran letusan gunung berapi, itu memang luar biasa. Jadi di Indonesia ini letusan yang besar gunung di Indonesia ini dimulai dari Gunung Tambora. Gunung Tambora itu di Indonesia, tapi dia termasuk di antara gunung yang meletus terbesar di dunia. Gunung Tambora itu pernah meletus tahun 1815, yang terbesar yang pernah ini iklim bumi ya, di Gunung Tambora ini. Lalu yang kedua adalah Gunung Krakatau. Letusan Gunung Krakatau ini juga sampai membuat Eropa dan sebagian Amerika itu tertutup awan, sehingga pertama matahari terhalangi menyinari bumi. Sehingga itu sangat berpengaruh pada iklim, tidak saja suhu yang kemudian sangat turun, tapi juga membuat pertanian gagal panen semua.
Dan itu saking tinggi, saking besar letusan Krakatau, apalagi Tambora, jadi sampai bikin pulau sendiri kan. Nah, padahal itu baru satu gunung. Atau gimana kalau yang terjadi adalah semua gunung dihancurkan oleh Allah. Jadi Gunung Tambora itu ada di NTB sana, di wilayah Dompu, Kepulauan Bima sana. Sementara Gunung Krakatau ada di Selat Sunda ya. Jadi di Pulau Lampung sana. Berada antara Jawa sama Lampung sana. Nah itu menunjukkan betapa baru satu gunung saja bisa membuat bumi sebegitu tergetar. Apalagi kalau seluruh gunung oleh Allah tidak hanya diletuskan, tetapi diterbangkan. Kan? Jadi kalau disebut di situ wal jibalu, ya kan? Kal ihnil, ya, mangfush, gitu disebutkan. Coba dibuka di Quran surat Al-Qari'ah, coba. Al-Qari'ah, kita biar tahu kedahsyatannya. Coba dibuka di surat Al-Qari'ah. Untuk melihat goncangan. Nanti kemudian kita buka juga di surat Al-Zalzalah. Sekarang di Al-Qari'ah dulu. Al-Qari'ah. Satu ayat aja, satu ayat kita gantian gitu, biar tahu seperti apa sih gambaran yang diinikan oleh Allah. Silakan. Al-Qari'ah. Sudah ketemu? Nanti kemudian kita buka juga Al-Zalzalah. Al-Qari'ah dulu sekarang. Enggak? Izin guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Oke, sebentar aja. Di situ sampaikan tuh. Hari kiamat. Tahukah kamu hari kiamat itu adalah pada saat manusia seperti laron yang diterbangkan. Bro. Jadi manusia itu mencepat, istilah Jawa, saking besarnya guncangan. Wal jibalu kal ihnil mangfush. Bahkan gunung-gunung pun seperti dihambur-hamburkan. Gunung itu. Jadi kalau ada satu gunung saja, dampak letusannya sampai membuat tertutup debu selama sekiannya bisa menghasilkan tsunami dengan ketinggian di atas 100 meter. Zaman ngerti, Tas. Bisa bayangkan, Pak, ombak 100 meter. Ombak itu yang kadang sampean kalau yang misalnya Selat Sunda, Selat Bali, Selat Lombok, atau Kalimantan, ombak-ombaknya itu rata-rata paling antara 4-5 meter itu sudah tinggi sekali. Yang sampai goyang-goyang itu. Kalau ombaknya paling 2 meter gitu aja udah goyang. Lah kalau ombak sampai 100 meter yang dihasilkan oleh satu gunung, menghasilkan tsunami yang seperti itu, sudahlah. Gitu loh. Nah, sementara kiamat ini itu disebutkan bahwa kal ainil mangfush, al jibal atau gunung-gunung itu berhamburan. Ya sudah,
kita udah nggak bicara lagi tsunami sekian ratus meter. Ya memang bumi sedang diremuk redamkan. Itu ya Allah, pada saat itu kira-kira manusia masih sempat nggak berpikir tentang siapa yang menang pemilu? Hah? Sempat nggak? Nggak sempat. Sempat nggak mikir kira-kira kenapa tetangga kok bisa pasang keramik baru, aku enggak? Sempet enggak? Enggak. Sempet enggak berpikir kenapa statusku enggak di-like orang? Enggak sempet. Enggak sempet. Dahsyat itu sampai disebut sebagai Dasarnya itu sampai disebut apa sebagai? Dasarnya itu sampai disebut apa sebagai syai'un azim. Syai'un azim. Sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma tal'ardu'at. Jadi pada hari di mana kamu melihat hari itu, orang yang sedang menyusui itu loh, ditinggalkan, lupa sama yang disusui, anaknya itu. Jadi gini ya, seorang ibu itu secara naluri instingly itu nggak mungkin meninggalkan bayinya apapun kondisinya. Kalau kita lihat kisah Ibu Masito ya, itu menggambarkan betapa ibu itu rela berkorban apapun demi bayinya. Ketika akan masuk minyak mendidih, diancam akan digodok hidup-hidup oleh Fir'aun. Itu kan sebenarnya anak Ibu Masito sebenarnya sedang menyusui itu. Menyusui bayinya. Jadi agak sedikit ragu karena bukan dirinya, tapi gimana nasib bayinya. Tapi si bayi yang dalam kandungan kan kemudian kamu itu yang ada dalam kandungan oleh atas kuasa Allah lalu menyatakan, "Duh ibuku loh," kan gitu. "Wahai ibuku, jangan khawatirkan aku, turuti saja perintah Allah itu." Pada saat itu kemudian baru Ibu Masito dengan tegas melangkah masuk, kan gitu. Bayinya. Tetapi bahkan seperti itu pun di hari kiamat ibu melupakan bayinya. Nah, kita sudah bisa membayangkan betapa mengerikannya. Wong akan dibakar atau digodok hidup-hidup saja seorang ibu itu loh. Tidak melupakan bayinya. Lah ini kok kiamat digambarkan sampai seorang ibu melupakan bayinya. Suara saya dengar ya? Jelas nggak ya? Suara saya didengar jelas? Putus-putus, Mas. Putus-putus. Jadi masih putus-putus sekarang? Enggak. Seorang ibu yang hendak direbus hidup-hidup oleh Fir'aun, digoreng hidup-hidup oleh Fir'aun, yakni Ibu Masito, itu loh,
tidak mau melepaskan bayinya. Bahkan hampir sempat ragu. Untungnya Allah kemudian memampukan si bayi untuk menyampaikan agar tidak ragu dan tetap mentaati Allah. Nah, di situ kelihatan betul betapa ibu itu tidak mungkin melupakan bayinya. Tetapi dalam konteks kiamat digambarkan dalam ayat 2 surat Al-Hajj ini, seorang ibu akan melupakan yang disusuinya. Seorang ibu akan yang menyusui akan lupa dengan apa yang disusukannya. Nah, ini kan berarti menggambarkan betapa kondisi atau peristiwa kiamat itu jauh lebih mengerikan daripada akan direbus, digoreng hidup-hidup lah ya. Itu loh. Kemudian, wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan kamu akan melihat ibu-ibu atau perempuan yang mengandung itu akan melahirkan kandungannya. Ya, seorang ibu yang tidak peduli berapa umur kandungannya, kemudian melahirkan bayi, maka kita bisa bayangkan, gitu kan? Seorang ibu atau seorang perempuan yang masih mungkin masih muda usia kandungannya, tapi kemudian karena dahsyatnya guncangan itu brojol, tahu istilah brojol ya? Ya lahir sendiri, prematur semua. Saking besarnya guncangan, keguguran. Ya Allah. Jadi kita bisa bayangkan seberapa dahsyat kiamat itu. Wa taran nasa syukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Dan kamu juga akan melihat manusia seperti sedang mabuk. Padahal dia tidak mabuk. Berarti kan kayak sempoyongan, nggak kewaru-karuan, selodok sana, selodok sini. Saking dahsyatnya kiamat dulu. Kalau kita buka di surat Al-Zalzalah, coba idza zulzilatil ardu zilzalaha, coba dibuka dulu. Surat Al-Zalzalah itu juga tampak di sana. Luar biasa gambaran kiamat yang diterangkan. Tentu ini beyond imagination ya. Sesuatu yang nanti pun kalaupun terjadi itu bahkan di luar nalar. Coba dibuka ini di surat Al-Zalzalah. Monggo. Siapa yang sudah temu silakan dibaca. Dicekin Gus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Zalzalah ayat 1. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ayat 2, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Surat. Lanjut. Izin lanjut. Ayat 3 sampai 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Ayat 4. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Shadaqallahul azim. Semua orang bertanya, waqala, dan bertanya al-insanu malah apa yang terjadi pada bumi ini? Kenapa? Karena pada saat itu bumi berhenti berotasi, berhenti. Waktu juga berhenti, matahari muncul dari barat, artinya rotasi bumi berbalik. Loh. Sudah, jadi kalau matahari sudah muncul dari barat, itu bukan lagi tanda kiamat, tapi ya pada saat itulah kiamat terjadi.
Jadi kalau kita mau prepare supaya kita punya sangu untuk akhirat, jangan nunggu matahari terbit dari barat. Itu sudah pada saat itu kiamat. Ya. Apa yang terjadi ini? Manusia semua orang bertanya-tanya. Saat itu yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Pada saat itulah bumi menyampaikan beritanya bahwa dia sudah tidak kuat lagi, memang sudah habis masanya. Sudah habis masanya. Bahkan orang-orang yang di dalam kubur pun, yang ayat 6 itu, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok. Gitu kan? Baru kemudian ditampakkan amal-amal mereka keluar. Banyak bahkan orang, ada apa ini? Ada apa ini? Semuanya. Ya banyak itu. Jadi surat Al-Waqi'ah juga bicara tentang kiamat. Ya, surat Al-Qiyamah juga bicara tentang kiamat. Banyak ayat yang maknanya itu adalah kiamat. Al-Zalzalah juga tentang kiamat. Al-Qari'ah, Al-Qiyamah. Tadi Al-Waqi'ah juga tentang kiamat. Ini bicara Al-Hajj juga diawali dengan berita tentang kiamat. Tapi sekarang siapa yang bahas kiamat? Tidak ada. Tidak ada. Padahal semua itu adalah azab Allah. Nah, inilah yang kemudian kita harus berharap jangan sampai hidup ketika kiamat terjadi. Karena satu di antara tanda kiamat adalah sebelum kiamat terjadi, itu kebenaran dan orang-orang baik telah diwafatkan lebih dulu oleh Allah. Sehingga kiamat itu merupakan azab terakhir. Artinya kalau yang terjadi kiamat berarti yang menangi atau merasakan kiamat itu hanya orang-orang yang jelek. Makanya ini disebut sebagai adzabullahi syadid, sebagai azab yang sangat keras. Jadi semua itu bukan karena gempa, karena bencana, tapi tapi semua itu adalah karena adzabullahi syadid, azab yang keras. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dan di antara manusia, tadi di Asbabun Nuzul disebutkan bahwa orang itu bernama An-Nadir bin Hars yang membantah tentang eksistensi dan teologi tentang ketauhidan Allah, tapi mereka membantahnya ya hanya karena mengikuti nafsu, karena mengikuti setan saja. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Padahal manusia kalau mengikuti setan, menjadikan setan sebagai teman, maka sungguhnya setan akan menyesatkannya dan menuntunnya ke dalam siksa neraka yang menyala. Manusia akan menjadi temannya setan itu ketika apa? Ada dulu. Jadi dalam salah satu ayat disebutkan wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, coba dibuka di surat Az-Zukhruf ayat 36. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Enggak. Dibuka di surat Az-Zukhruf ayat 36. Sampun ketemu? Surat Az-Zukhruf ayat 36. Enggak. Gantian. Asal tadi udah baca ya. Silakan gantian yang lain. Silakan. Az-Zukhruf ayat 36. Izin, Gus. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jadi di situ disebutkan bahwa waman dan barang siapa ya'su ang dzikir rahman yang lalai dari mengingat kepada Allah, an-dzikri itu bisa juga ingat, bisa juga taat, maka nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka Allah akan menjadikan
apa? Setan sebagai teman setianya, korin. Berarti syarat untuk tidak ditemani setan adalah kita banyak mengingat Allah. Syarat untuk agar kita itu syarat agar kita itu tidak dijadikan budak atau temannya setan, kita itu harus apa? Banyak mengingat Allah. Nah itu. Karena apa? Karena kalau di itu maka hidupnya akan dituntun oleh setan. Dan ini menjadi satu apa? Warning buat kita agar kita banyak mengingat Allah, agar kita banyak berzikir, agar kita banyak menyebut asma-asma Allah. Ini loh ya. Jadi peringatannya apa jadinya kemudian? Tips untuk kita hidup sehat jasmani rohani, yaitu tadi banyak-banyak kuat-kuat karena berdoa sedang apapun dimanapun, terutama tengah malam bangun tahajud. Itu yang bikin supaya kita fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan. Oke, sampai di situ. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus ini berkaitan dengan setan saat seperti karena setiap manusia itu sama Allah kan diberikan jin pendamping, yang mana jin pendamping manusia itu mungkin semuanya itu kafir. Nah, apakah hal tersebut memang diniatkan Allah sebagai bentuk ujian keimanan kemanusiaan, terus untuk ketakwaan manusia di dunia itu? Terima kasih, Gus. Memang di dalam hasanah Islam itu ada yang disebut sebagai jin korin. Ya. Itu makhluk gaib yang bertugas mendampingi setiap manusia. Tapi jin korin ini atau korin, makhluk gaib ini bisa dari jin dan juga bisa dari malaikat. Ya. Dan korin ini bisa dalam bentuk yang baik, juga bisa dalam bentuk buruk. Tergantung pada bagaimana manusia tersebut berinteraksi dengan bisikan mereka. Artinya korin ini adalah potensi yang ada di dalam diri manusia yang tergantung manusianya. Kalau potensi bisikan jahat yang diikuti, maka yang menang adalah korin yang jahat, yang selalu mendampingi. Sementara kalau manusia lebih sering mendengarkan bisikan yang baik, maka berarti korin yang baik yang berasal dari bisikan malaikat yang akan senantiasa mendampingi. Jadi, maka orang yang dengan korin buruk, dia vibe-nya itu vibe negatif terus. Tapi kalau korin yang dominan di dalam dirinya itu adalah korin baik, maka vibe-nya itu selalu positif. Jadi sebenarnya tergantung manusianya. Makanya di situ wa may ya'su, dan barang siapa yang lalai ang dzikri rahman, dari mengingat Allah. Berarti kan memang secara aktif manusia itu subjeknya yang bisa menentukan dia mau punya korin baik atau korin buruk. Kalau mau korin baik ya banyak mengingat Allah, maka Allah akan menugaskan malaikat baik untuk menjaga, mendampingi, mengarahkan, bisikan atau menasihatkan hal-hal baik, membimbing. Tetapi kalau dia lupa mengingat Allah, lebih banyak mengingat lain-lain, gitu, maka kata Allah, ya sudah, kita biarkan setan menjadi teman setianya. Maka korin yang muncul
yang sering dominan dan mengarahkan. Di situ disebut yudillu, kan di situ disebut, makanya di sini disebut fa'annahu yudilluhu, maka dia akan menyesatkan. Dan yang lebih wayahdihi, istilahnya yahdihi, memberi hidayah. Jadi setan memberi hidayah, hidayah kepada jelek, tapi yahdi itu artinya menuntun. Nah, wayahdi dan memberi petunjuk, memberi tuntunan, membisikkan, menasehati, tapi ilah ada bisair, kepada siksa yang menyala. Tapi nggak kerasa manusia. Kenapa? Karena siksa yang menyalanya itu dibungkus oleh hal-hal yang baik, yang enak. Makanya ada satu hadis, hujibatun nar bisyahawah, bahwa neraka yang asair tadi itu dibungkus hal-hal yang sesuai nafsu, yang menyenangkan hati. Tuh. Oke. Sementara hujibatul jannah bil makar, surga itu ditutup hal-hal yang tidak sesuai nafsu, nggak enak. Gitu. Nah ini yang repot, jadi, ya kan? Tuh. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa kajian kita cukup hari ini. Saya ingin memberi penegasan gini dulu. Jadi di ayat ini pertama kita diingatkan Allah tentang kiamat. Ya, tentang kiamat, sesuatu yang sudah di kehidupan hedon seperti sekarang ini sangat jarang sekali dibahas. Karena nggak enak bahas kiamat itu. Bikin orang pesimis katanya, bikin orang nggak semangat katanya. Padahal kiamat itu pasti terjadi secara saintifik maupun secara ilahi, nubuah ilahiyah, pasti terjadi. Lah kok nggak mau bahas? Ya kan masih jauh. Oke, kalaupun kalimat kiamat masih jauh, memang benar kiamat kubronya. Tapi kiamat suhronya yang berarti kematian setiap jiwa kan pasti juga terjadi dan dekat, bukan jauh. Dua-duanya perlu persiapan. Baik suhro ya perlu persiapan, kubro ya perlu persiapan. Dahsyatnya kiamat kubro, di mana kal wal jibalu kal ainil mangfush, gunung-gunung bertaburan seperti itu, dahsyat memang. Tetapi kiamat suhro tidak kalah dahsyat. Dahsyatnya sakaratul maut itu digambarkan dalam banyak hadis itu luar biasa. Nah berarti kan baik kiamat kubro masih jauh atau sudah dekat, kiamat suhro juga pasti dekat. Dan itu juga tidak kalah mengerikan kedahsyatannya. Itu loh, sakitnya sakaratul maut. Karena itu kan kemudian kita minta kepada Allah dan berdoa agar apa? Hawwin alaina fi sakaratil maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah, lancarkanlah, haluskanlah dalam urusan sakaratul maut kami ya Allah. Iya. Nah, ini dulu ya. Jadi ayo menjadi orang-orang yang waspada, yang selalu warak, berhati-hati dalam hidup. Apa yang seolah-olah hebat, senang, dan yang kita puji-puji segala macam standar-standar kesuksesan sebentar, istilah itu benar-benar ilusi para kapitalis. Dan kita yuk menjadi orang cerdas yang mampu memilah dan memilih mana yang prioritas untuk hidup kita. Ya, ngaji satu di antara cara kita untuk mengendalikan diri. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk tetap bisa mengendalikan diri dalam koridor Allah, dalam siratal mustaqim ila akhirih. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma fil mu'minin mu'minat wal muslimat al akhir. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man alait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait wa innaka taqdi wa
Tabarak Rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiru wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa dal hasdina min sin syaitan syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rafa' darajatana. Rabbana ma nafaqtu bina ma asyahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana hab lana warhamna anta rabbana wa hasanun kafiran wa hasan. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Allah ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzilna rahmatan wa hidayatan wa taramtar. Allahumma afriq lana sabra sabidi wa nafa'an sallallahu kafir. Allahumma fatiri samawati wal alimil ghaibi wa syahadati. A'udzu billahi min syarril bala wal fadr kisyaqa sul ghadab syamala ma'adana kalikal. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa anta as-sami'ul 'alim bil ibadati wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an. Alana imama wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina. Ahlina minhu ma jahilna. Arzuqna tilawatahu ana al-laili wal atrafana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.